Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekolah pergaban, Dory dan Brogy telah tiba di area sekolah walrus yang sedang kacau. Di sana, Dory dan Brogy kembali bertarung melawan para monster mimpi buruk yang terus-menerus bermunculan. Sementara itu, Gaban melompat dari kapal menuju ke tempat di mana Sal berada. Karena Sal tampak masih kesulitan untuk menghentikan anak-anak raksasa yang tidur sambil berjalan di sana. Memang kobaran api di dekat mereka sudah padam karena aksi Jinbei dalam chapter yang lalu. Hal itu membuat anak-anak tersebut menjadi lebih aman, tapi tetap saja pengaruh tidur sambil berjalan mereka masih belum bisa dihentikan. Anak-anak raksasa itu terus berjalan ke arah pantai dan kini sudah semakin jauh. Ketika Gaban tiba di sana, Sao menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak raksasa itu bergerak secara otomatis dalam kondisi tertidur, lalu tubuh mereka memiliki semacam perisai dari tanaman berduri yang tak kasat mata. Jadi begitu ada orang yang mencoba menyentuh mereka, duri-duri itu akan segera menusuk tangan orang tersebut. Gaban pun mengerti dan berkata, rupanya masalah yang terjadi benar-benar serius. Tanpa berlama-lama, dia langsung mengeluarkan Hoshoku Haki yang diarahkan tepat ke anak-anak raksasa itu. Langkah mereka pun segera terhenti karena tekanan dari Hoshoku Haki milik Gaban. Lalu mereka semua pingsan dan pengaruh tidur sambil berjalan dari Gillingham pun langsung lenyap begitu terkena Hoshoku Haki dari Gaban. Dari yang admin Teraokun lihat, Hoshoku Haki milik Gaban ini sudah di level tinggi karena tekanannya mampu melenyapkan pengaruh dari kekuatan buah iblis orang lain. Seperti yang admin Teraokun bahas sebelumnya, Hoshoku Haki dengan level tinggi mampu menonaktifkan efek dari buah iblis orang lain. Bisa dilihat saat di Egghead kemarin, ketika Emmet melepaskan Hoshoku Haki milik Joy Boy, para Gorosei langsung terlempar kembali ke Mary Joyce. Bahkan wujud full Zoan-nya pun langsung kembali ke wujud normal. Robin dan Chopper yang juga melihat aksi dari sekolah pergaban itu tampak sangat bersyukur. Chopper bertanya-tanya siapa kakek tua yang hebat itu. Lalu, Sal ingin segera mengangkat anak-anak tersebut, tapi Gaban langsung menghentikannya. Gaban bilang dengan Kenbushoku Hakinya, dia bisa merasakan bahwa duri tak kasat mata yang Sal jelaskan tadi masih aktif walau para murid dari sekolah walrus itu sudah pingsan. Gaban terlebih dahulu akan menggabungkan Bushoshoku Haki dan Hoshoku Haki miliknya untuk melenyapkan duri-duri tak kasat mata dari tubuh anak-anak tersebut. Jadi di sini bisa dilihat level perbedaan Haki Gillingham dan Somers. Kekuatan Gillingham yang bisa membuat anak-anak tertidur sambil berjalan bisa dilenyapkan hanya dengan Hoshoku Haki Gaban saja. Sedangkan kekuatan Somers yang mengikat anak-anak itu dengan duri tak kasat mata tak langsung lenyap hanya dengan Hoshoku Haki saja. Gaban harus menggunakan Bushoshoku Haki dan Hoshoku Haki dari jarak dekat untuk melenyapkan pengaruh kekuatan itu. Gaban tidak menggunakan kapak karena takut melukai anak-anak tersebut. Jadi dia menggunakan tangan kosong untuk melenyapkan duri-duri tak kasat mata itu. Jadi jelas level kekuatan Haki Somers lebih kuat dari Gillingham. Ini tidak mengherankan karena seperti yang admin Teraokun bahas sebelumnya, Somers dulu pernah terlibat dalam insiden God Valley, sedangkan pada saat itu Gillingham masih anak-anak. Jadi Somers ini adalah ksatria suci yang lebih senior dari Gillingham. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan kerajaan Alabasta. Orang-orang di negeri padang pasir itu sedang merasa putus asa, karena belum lama ini raja mereka telah mati dan sang putri kerajaan menghilang secara misterius di Mary Joyce. Mereka belum tahu bahwa saat ini Vivi sedang berada di balon udara milik Morgan, sehingga admin Teraokun paham mengapa mereka masih merasa bersedih. Di dalam istana ada Chaka, Pel, dan Igaram. Tiba-tiba denden musuh utama di kerajaan Alabasta pun terdengar mulai berdering. Igaram pun segera mengangkat panggilan itu. Dia lalu terkejut karena orang yang berbicara dengannya itu memperkenalkan diri sebagai Sabo. Chaka dan Pel yang dapat mendengar percakapan tersebut pun sama kagetnya dengan Igaram. Rupanya Sabo mendapatkan kontak kerajaan Alabasta dari para anggota intel pasukan revolusi. Chaka yang emosi langsung mengambil alih pembicaraan dengan berkata berani-beraninya Sabo menghubungi kerajaan Alabasta. Mengapa Chaka sangat marah? Karena seperti yang pernah admin Teraokun jelaskan bahwa berita di koran menulis bahwa Sabolah pelaku di balik kematian Raja Cobra. Sabo difitnah atas kejadian itu. Igaram pun meminta Chaka untuk tenang dulu. Dia juga mengingatkan agar jangan terlalu percaya dengan semua berita di koran, karena itu bisa dimanipulasi oleh pihak pemerintah dunia. Sabo lalu segera menjelaskan, dia paham jika
pihak kerajaan Alabasta marah padanya akibat berita yang beredar. Namun dengan tegas, Sabo berkata bukan dia yang menghabisi Raja Kobra. Pelakunya justru adalah para petinggi pemerintah dunia itu sendiri. PL pun menanggapinya dengan bilang dia memang sudah menduga hal tersebut, tapi dia tetap belum bisa percaya 100% kepada Sabo. Sabo yang mendengar itu pun bisa memaklumi hal tersebut. Lalu Sabo bilang sebelum kematian Raja Kobra, sang raja menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Vivi. Sabo nanti harus menyampaikan pesan ini secara langsung karena dia memiliki hutang budi besar pada Raja Kobra yang telah melindunginya di Marijois kemarin. Ketika admin Terokun membaca kembali chapter kematian Raja Kobra, tentu pesannya yang dia sampaikan itu adalah soal keluarga Nefertari yang merupakan bagian dari penyandang inisial D. Igaram pun berkata Putri Vivi masih hilang dan belum ditemukan. Sabo menanggapinya dengan bilang bahwa dia tahu soal hal itu. Mengapa dia menghubungi pihak kerajaan Alabasta? Karena dia ingin mereka pergi ke tempat di mana Vivi berada sekarang. Para informan pasukan revolusi telah mengetahui lokasi dari putri kerajaan Alabasta itu. Sabo sebenarnya ingin menjemput Vivi, tapi dia belum bisa melakukannya karena dia harus melaksanakan misi penting terlebih dahulu. Jadi dia ingin pihak kerajaan Alabasta saja yang pergi menjemput Vivi. Barulah kemudian Sabo akan pergi ke Alabasta setelah misinya selesai nanti. Mengapa Sabo harus menyampaikan informasi itu secara langsung? Karena seperti yang admin Terokun bahas tadi, itu mengenai inisial D. Dan informasi ini tidak boleh sampai didengar oleh pihak lain karena takutnya ada yang menyadap saluran Denden Mushi mereka. Igaram dan yang lain pun langsung to the point. Mereka bertanya kepada Sabo di mana Vivi sekarang. Sabo berkata Vivi berada di kantor koran World Economic milik Morgan. Masalahnya, kantor itu merupakan balon udara yang bergerak setiap saat, sehingga tidak mudah untuk dijangkau oleh orang-orang. Namun Sabo akan memberikan kontak dari para anggota pasukan revolusi yang bisa membantu pihak kerajaan Alabasta menemukan kantor tersebut, agar pencarian mereka bisa berlangsung lebih cepat. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan situasi panas yang terjadi di Pulau Hachinosu. Seperti yang admin Terokun bahas sebelumnya, bajak laut Akagami bersama dengan Garp yang sudah lolos dari penjara Pulau Hachinosu sudah siap untuk bekerja sama dan menyerang bajak laut Kurohige. Ben Beckman sudah pergi duluan, dan di pelabuhan Pulau Hachinosu, dia menghadapi Shiryu dan Barges. Dua komandan Titan itu pun terkena telak peluru full haki dari Ben Beckman, sehingga sekarang mereka merasa kesakitan. Avalo Pizarro yang bisa mengendalikan pulau pun langsung menggunakan tangan raksasanya untuk membawa Shiryu dan Barges kembali ke markas tengah agar mereka bisa diobati oleh Dokyu. Avalo pun melapor kepada Kurohige bahwa Shiryu dan Barges diserang oleh penyusup. Kurohige bertanya siapa penyusup itu. Avalo pun menjawab dia adalah Ben Beckman. Kurohige pun kaget karena dia tahu bahwa Ben Beckman adalah wakil kapten dari bajak laut Akagami, dan menurut kabar yang dia dengar, kekuatan Ben Beckman hampir setara dengan Shanks. Van Augur pun langsung melihat keluar dengan menggunakan scope miliknya. Dia pun bilang ternyata benar itu adalah Ben Beckman. Dia sedang terbang di udara menggunakan teknik Geppo. Seperti yang admin Terokun jelaskan pada video sebelumnya, Ben Beckman memang menguasai banyak ilmu bela diri. Salah satunya adalah bela diri Rokushiki. Karena itulah dia bisa terbang di udara menggunakan teknik Geppo. Van Augur pun menggunakan skopnya lebih jauh lagi, dan dia melihat kapal bajak laut Akagami sedang menuju pelabuhan Hachinosu. Di kapal itu tidak hanya ada Shanks dan kawan-kawan saja, melainkan di sana juga ada Garp sang pahlawan angkatan laut. Kurohige pun kaget lagi karena Garp yang sudah kabur dari penjara Hachinosu tiba-tiba bekerja sama dengan bajak laut Akagami. Di sini Kurohige terlihat cukup panik. Admin Terokun menduga bahwa Kurohige panik karena musuh yang datang ini bukan pengguna buah iblis. Kekuatan Yami-Yami no Mi milik Kurohige tidak akan berfungsi di hadapan mereka. Terlebih lagi, Shanks, Ben Beckman, dan Garp adalah pengguna haki level tinggi, sehingga bisa dibilang mereka semua adalah kelemahan alami Kurohige. Kurohige pun berkata kepada Komandan Titan untuk mengumpulkan semua pasukan, karena mereka akan segera menghadapi musuh yang sangat kuat. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan Pulau Elbaf. Melanjutkan percakapan di awal tadi, Gaban berbicara dengan Sal mengenai kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Sal bertanya siapa kira-kira para penyusup yang menyebabkan kekacauan di Pulau Elbaf ini. Gaban pun bilang, dari aura kehadiran aneh yang bisa dia rasakan sejak tadi, para penyusup itu adalah ksatria suci. Mereka merupakan tenribit kuat yang hanya bergerak untuk misi-misi tertentu saja. Sal pun terkejut ketika mendengar perkataan Gaban, karena waktu masih di Angkatan Laut dulu, Sal sering mendengar reputasi besar dari para ksatria suci. Robin juga di sana tampak cukup kaget karena wanita itu pun tahu soal para ksatria suci tersebut. Sal lalu bertanya lagi, apa kira-kira tujuan pemerintah dunia sampai mengirim ksatria suci ke Pulau Elbaf? Dia menduga jangan-jangan pemerintah dunia berniat untuk menguasai negeri ini. Gaban pun bilang hal tersebut mungkin saja, tapi pasti ada tujuan yang lebih besar dari itu. Seperti yang admin Terokun bahas pada video-video sebelumnya, selain ingin menguasai Elbaf, pemerintah dunia juga mengincar harta karun misterius yang ada di sana.
Soal juga menambahkan, selain untuk menguasai Elbaf, pemerintah dunia juga sudah tahu soal perpustakaan burung hantu yang menyimpan berbagai literatur penting dari Ohara, sehingga mereka juga pasti berniat untuk menghancurkan tempat itu. Pemerintah dunia juga sudah tahu bahwa Gaban adalah pria dengan bekas luka bakar, sehingga mereka mengincar rod poneglyph yang disimpan oleh Gaban di Pulau Elbaf. Gaban pun meminta Sal untuk tenang dulu. Seandainya pun mereka mengincar rod poneglyph, Gaban yakin benda itu tidak akan bisa ditemukan dengan mudah, sebab Gaban sudah menyimpan rod poneglyph itu di tempat yang sangat aman. Lokasinya sama seperti dia menyimpan kapal Oro Jackson. Tidak akan mudah bagi orang-orang untuk menemukan kedua benda itu. Admin Traukun menduga bahwa Gaban menyimpan rod poneglyph dan kapal Oro Jackson di dasar laut wilayah paling dasar di Pulau Elbaf, sama seperti disimpannya harta karun misterius Pulau Elbaf. Jika disimpan di tempat sedalam itu, tentu pihak pemerintah dunia tidak akan bisa menemukannya. Gaban memiliki suatu metode khusus untuk membawa benda-benda itu naik ke permukaan, sehingga jika nanti Luffy dan yang lain membutuhkan rod poneglyph tersebut, Gaban akan membawanya naik ke atas. Kemudian, Cheetah memperlihatkan Loki yang telah dibebaskan berkat keputusan dari Luffy. Kini Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki pun segera pergi ke dunia matahari untuk mencari para ksatria suci. Begitu mereka tiba di dunia matahari, dengan Kenbushoku Haki yang mereka miliki, mereka bisa merasakan kekacauan besar sedang terjadi di area sekolah Walrus. 4 orang itu pun bergegas untuk segera pergi ke sana. Untuk menuju ke sekolah tersebut, mereka tentu harus melewati jalur yang ada di depan kastil Aurus. Begitu mereka melewati jalan itu, tiba-tiba ada petir hitam besar yang menyambar ke dalam kastil, dan terasa haki yang sangat kuat juga terpancar dari dalam sana. Hal itu tentu membuat Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki langsung menjadi terkejut. Ternyata ada seseorang yang datang melalui lingkaran sihir yang sejak awal memang sudah ada di dalam kastil Aurus itu. Seperti yang sudah admin Traukun jelaskan, jika lingkaran sihir sudah berada di suatu tempat, orang yang punya akses ke sana bisa langsung datang tanpa perlu dipanggil oleh orang lain. Belum jelas apakah yang datang itu adalah ksatria suci, Gorosei, atau malah orang lain dari kalangan pemerintah dunia, tapi yang jelas orang itu sangat kuat. Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki tentu akan segera masuk ke dalam kastil Aurus untuk mengecek apa yang sedang terjadi di dalam sana. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.